Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Baik, kita lanjutkan materi kita tentang isolasi bahan alam. Untuk kali ini lebih lengkap di metode-metode isolasi bahan alam. Oke, baik. Ini kemarin sudah ya waktu di pendahuluan video yang pertama. Kita langsung saja. Nah, sekarang seperti ini. Abaikan judulnya, tahapan analisis. Oke, jadi ketika kita bicara mengenai isolasi atau ekstraksi dan sebagainya mengenai bahan alam, maka kita punya suatu framework atau punya suatu arahan dari mulai awal kita memiliki suatu bahan sampai kita mendapatkan senyawa yang dikandung dari tanaman tersebut. Oke, di sini teman-teman bisa lihat dari mulai input, lalu proses, dan outputnya. Nah, kalau di sini saya ambil, kebetulan ini saya ambil dari paper atau sumbernya ini, Prof. Sudarsono. Oke, jadi kita lihat, kita abaikan yang analisis dan outputnya. Nah, output ini nanti kita ada banyak ya, tapi pada intinya kita fokus di input dan prosesnya. Jadi ketika kita memiliki suatu bahan uji, ya, yang di sini namanya mungkin dalam bentuk simplicianya, atau mungkin dalam bentuk tanaman asalnya yang bentuknya masih tanaman, atau sudah dalam bentuk serbuk, biji, dan sebagainya, itu kita perlu lakukan suatu ekstraksi ya, dalam kita ingin mengambil senyawa di dalam tanaman tersebut. Nah, setelah dilakukan ekstraksi ya, kita dapatkan sari. Nah, sari itu masih banyak sekali isinya berupa senyawa yang kita kandung, senyawa yang kita tuju yang terkandung dalam tanaman, ataupun banyak-banyak senyawa lain dan pengotor-pengotor lain gitu ya, seperti ada resin contohnya, atau lemak-lemak dan sebagainya. Nah, disinilah kita perlu melakukan suatu pemisahan dan pemurnian. Oke. Nah, setelah kita lakukan pemisahan dan pemurnian, pada akhirnya nanti kita juga harus melakukan suatu deteksi dan identifikasi dari senyawa yang ingin kita peroleh. Oleh karena itu, ini merupakan suatu kesatuan yang tidak bisa kita tinggalkan. Untuk mata kuliah ini, kita akan berfokus di, maaf sebentar ini, Oke. Ya, kita berfokus di sini. Lebih ke sini. Nanti kita akan bahas dua, mungkin sekitar ini dan ini. Ya, tapi kita lebih fokus di pemisahan dan pemurniannya. Nah, di sini lebih ke metode-metodenya. Oke. Baik ya, ini diabaikan aja. Kita lanjut. Nah, sama seperti tadi, ini sedikit tahapan dalam penelitian fitokimia. Ya, ini hanya rangkuman dari yang tadi. Oke, jadi mulai dari pengumpulan bahan tumbuhan, lalu ada penyarian atau ekstraksi, ada pemisahan, separasi, atau selanjutnya ada penyekatan. Di sini maksudnya isolasi dari senyawa tersebut. Lalu ada identifikasi, penetapan kadar, elusidasi struktur, dan penegasan struktur. Oke, jadi kalau di sini mulai samplingnya, lalu kita lakukan ekstraksi, pemisahan, dan pemurnian, itu ada di sini nanti. Nah, di sini ada identifikasi dari senyawa tersebut yang ingin kita tuju, lalu penetapan kadar, ini ya. Kalau ini kualitatifnya, kalau contohnya kita ingin mencari piperin. Nah, apakah benar di dalam tumbuhan tersebut ada piperin? Ada, ini kualitatif. Tapi berapa kadarnya, berapa banyak dalam tumbuhan tersebut, ini namanya kuantitatif. Lalu setelah kita tahu di situ ada piperin atau senyawa apapun itu, maka kita elusidasi struktur dan penegasan struktur. Artinya kalau di sini kita cuma sampai isolasi, maka di sini kita
tahu strukturnya seperti apa ya, seperti ini dan sebagainya. Nah, itu ada di sini. Maka kita belajar di tahapan yang ini saat ini. Oke. Oke, kita mulai ya. Kita mulai dari penyarian. Oke, kalau teman-teman, saya yakin di farmakognosi sudah pernah dapat ya mengenai maserasi, perkolasi dan sebagainya, penyarian, lalu infusa dan sebagainya. Oke. Nah, seperti ini ya, ekstraksi secara konvensional itu ada banyak, dan di sini nanti hanya dijabarkan sekilas, tetapi dasar-dasarnya saja. Oke, untuk yang pertama, maserasi, perkolasi, infundasi, dekokta, sokletasi, dan destilasi. Ya, penyarian seperti ini. Nah, sebelum kita masuk ke penyarian atau melakukan penyarian, kita perlu tahu dulu yang pertama adalah konsepnya. Yang pertama, kita tahu simplicianya dan kandungan simplicia yang ingin kita tuju, ya, ingin kita cari. Nah, selain itu juga kita harus tahu zat aktif yang ada dalam simplicia tersebut, apa yang ingin kita tuju. Nah, selain zat aktif, lalu kita juga harus tahu zat balas, atau di sini lebih ke pengotor ya, yaitu seperti adanya karbohidrat, adanya protein, lemak, klorofil, resin, tanin, dan sebagainya yang itu banyak terdapat dalam tumbuhan. Seperti nanti contohnya ketika kita ekstraksi dengan menggunakan sampel biji, itu contohnya banyak lemaknya atau banyak karbohidratnya yang nanti akan mengganggu proses penyarian. Lalu ketika kita ekstraksi dengan daun, itu bahkan banyak klorofilnya dan sebagainya. Itu zat yang seharusnya tidak kita tidak kita ambil, tetapi nanti akan tersari. Ya, sehingga kita harus melakukan pemisahan dan pemurnian untuk memurnikan senyawa yang ingin kita peroleh dari zat-zat tersebut. Ya. Nah, di sini yang perlu kita tahu di sini adalah dalam suatu tanaman atau simplicia itu ada dua macam zat di sini. Yang pertama zat aktif yang ingin kita peroleh, bisa tunggal, bisa jamak. Dan yang kedua ada zat balas, yaitu yang tidak ingin kita peroleh atau yang sederhananya pengotor lah gitu ya. Ya baik. Nah, untuk mengetahui bagaimana cara meminimalkan ini atau bagaimana cara menghilangkan ini, itu nanti kita bahas, atau mungkin saya nggak tahu saya dapat enggak, tapi tidak kita bahas di sini, tapi kita lebih bahas di sininya. Saat ini itu zat aktif. Nah, untuk kita dapat mengekstraksi zat aktif yang ingin kita peroleh, kita harus tahu dulu yang pertama mengenai like dissolve like. Maksudnya ketika suatu senyawa polar itu dia lebih suka tertarik dalam pelarut yang sifatnya polar. Begitu juga senyawa yang sifatnya non polar itu juga lebih cenderung masuk atau tertarik ke dalam pelarut non polar. Oke, sebagai contoh, ketika suatu minyak dengan air itu tidak akan bisa bercampur secara maaf, tidak akan bisa bercampur, tapi ketika kita masukkan gula, garam ke dalam air yang sifatnya polar, itu maka keduanya akan bercampur. Tapi ketika kita masukkan gula dalam minyak, ya tidak akan bercampur karena yang polar ketemu non polar. Oke. Nah, sebelum kita melakukan suatu ekstraksi, kita harus tahu juga polaritas dari suatu solvent yang ingin kita gunakan. Yang pertama, yang mana yang polar, yang mana yang paling non polar, dan yang mana di antara keduanya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ini ya, urutan tingkat polaritas dari solvent yang ingin kita gunakan. Kalau teman-teman ingin mengekstraksi klorofil ya, klorofil itu sifatnya apa? Nah, lalu solvent yang cocok itu yang seperti apa? Sama saja ketika teman-teman dengan mengekstraksi suatu, contohnya alkaloid atau flavonoid atau yang sifatnya polar gitu. Nah, teman-teman perlu menggunakan yang mana? Yang daerah sini atau daerah sini atau malah daerah yang tengah ini. Gitu. Nah, teman-teman nanti harus mengetahui yang pertama sampelnya itu dia
yang mana, di kisaran yang mana sifat fisika kimianya. Lalu yang kedua juga solvennya itu di area mana. Nah, ini konsepnya, akan tetapi pada kenyataannya nanti di lapangan nanti teman-teman juga banyak sekali bisa memformulasikan atau ngutak-utik di sini gitu. Jadi nggak selalu ini harus dengan ini ya, yang daerah sini harus menyeret di sini, enggak. Karena pada akhirnya nanti kita juga akan berjibaku dengan banyak sekali senyawa di dalamnya yang memaksimalkan senyawa yang ingin kita peroleh. Oke. Kalau misalkan senyawa kita ada di daerah sini dan senyawa itu kebanyakan banyak sekali pengotornya klorofil, maka apa yang harus kita lakukan? Nah, itu nanti bukan di sini yang kita bahasakan, tapi di sini kita lebih ke senyawa ini cocok dengan apa gitu ya. Paling ini masih sederhana. Mungkin dalam suatu larutan yang terdiri atas 2 senyawa, kita lebih pakai yang pelarut mana. Tetapi kalau nanti teman-teman sudah praktek di lapangan dengan memakai bahan alam itu akan sangat kompleks sekali. Ya. Lanjut ya. Nah, ini beberapa contoh senyawa yang dapat didissolve atau terlarut dalam solvent tertentu. Dimulai dari yang paling non-polar sampai yang polar. Ya, tapi polar di sini sebagai catatan kalau air itu air panas ya, bukan air dingin. Ya, hot water. Nah, kalau teman-teman lihat ini cara membacanya bagaimana? Cara membacanya dimulai dari sini. Senyawa-senyawa seperti terpenoid, triterpensteroid, klorofil dan lain-lain itu akan masuk mudah masuk ke dalam pelarut-pelarut yang ini, heksan, petroleum ether, benzen, toluen gitu ya. Nah, ketika kita juga menggunakan kloroform ya, dan ini tidak lebih non-polar atau relatif less non-polar dibandingkan dengan atasnya, maka kita bisa juga mesari all above mentioned group. Maksudnya ini ya, all above mentioned group ditambah dengan antrakinon, alkaloid, kurkuminoid, dan fenol bebas gitu. Cara membacanya seperti itu. Lalu ketika kita menggunakan diethyl ether, maka kita bisa mencari all above mentioned group, maksudnya yang ini. Nah, ditambah flavonoid aglikonnya ya, lalu asam fenolik. Nah, itu seperti itu. Cara membacanya seperti itu. Juga dengan etil asetat. Nah, ini juga salah satu cara memilih solvent yang ingin kita gunakan. Contohnya kalau teman-teman punya senyawa flavonoid ya, atau misalkan alkaloid, ingin pakai yang mana? Berarti cari di sini. Oh, ini alkaloid di sini ya, alkaloid bebas. Nah, seperti ini. Maka kira-kira pelarut yang cocok adalah yang di sini. Sama saja ketika kita teman-teman butuh mengekstraksi yang lain, contohnya apa ya ini, khusus yang klorofil ya, misal klorofil ini, teman-teman butuh mengekstraksi klorofil. Kira-kira yang mana akan teman-teman pilih itu tergantung teman-teman. Tetapi ketika ditanya yang mana yang bisa melarutkan klorofil, maka perjawabannya adalah yang ini, yang ini, dan ini ya. Maka di lapangan nanti teman-teman akan sangat ini bebas sekali mau pakai yang mana. Tinggal teman-teman harus tahu nanti klorofil ketika kita menggunakan heksan atau kloroform atau diethyl ether atau etyl asetat itu atau etanol, dia akan lebih cenderung masuk lebih banyak kemana, yieldnya yang mana, rendemennya yang paling tinggi yang mana, atau keperluannya bagaimana, itu nanti tergantung teman-teman di lapangan. Tapi pada intinya di sini teman-teman harus tahu dulu setiap senyawa itu memiliki karakteristik sifat masing-masing yang juga lebih cenderung masuk ke pelarut yang mana. Oke, seperti itu ya. Nah, khusus di sini air panas ya, air panas itu bisa melarutkan seluruh senyawa di atas, akan tetapi starting from those dissolved in diethyl ether.
Jadi dimulai dari sini ke bawah ini ya. Nah, jadi kalau teman-teman mau mencari klorofil dengan menggunakan air panas, ya nggak akan bisa karena dia tidak larut dalam air panas gitu ya. Nah, ada juga garam-garam all above mentioned group ini ya dimulai dari diethyl ether, kecuali yang ini. Nah, ini nggak ikut ya. Jadi mulai dari sini. Yang ini terus ke bawah. Nah, seperti ini cara membacanya. Ya, diethyl ether, alkaloid, garam alkaloid ya beda, alkaloid bebas dan garam alkaloid itu kan polaritasnya beda. Lalu makanya alkaloid bebas ada di sini, ini ya. Dan itu tidak bisa disaring dengan air panas, biasanya yang berupa garamnya. Lalu dan lain-lain di sini adalah ya, protein, monosakarida, disakarida, kayak gula gitu kan, glukosa, monosakarida dan sebagainya itu di air panas. Catatan ya, air panas. Ketika mendingin maka kemampuan air untuk mendissolve tadi akan menurun sehingga senyawa tadi bisa juga mungkin nanti akan mengendap dan sebagainya. Oke, ya. Nah, setelah kita tahu mengenai konsep like dissolve like, lalu penyaringnya yang mana, lalu yang disaring itu apa, artinya sampelnya yang ingin disaring itu yang mana, yang ini, dan solvent atau penyaringnya yang bagus yang mana, maka kita masuk ke metode penyarian. Ini ya. Nah, ketika kita sudah menetapkan sampel ini akan disaring dengan penyari apa, solvent apa, airkah, atau etanol, atau heksan, dan sebagainya, maka kita mulai masuk ke metode-metode yang ingin kita gunakan untuk menyari. Dan setiap metode memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tidak bisa yang ini lebih baik dari ini, gitu ya. Akan tapi kita bisa memilih di antara banyak metode tersebut. Nah, yang akan saya sampaikan di sini adalah yang konvensional, yang dasar-dasar, dan saya yakin teman-teman sudah dapat. Kita ngulang aja ya. Yang maserasi ini pada intinya adalah merendam sampel yang ingin kita sari sampai dia terendam oleh solvent ya di sini. Nah, dibutuhkan juga kadang-kadang harus diaduk gitu ya, karena yang pertama perendaman. Nah, metode ini sederhana. Nah, ini teman-teman bisa inilah logika sendiri ya. Lalu solvent yang digunakan banyak ya karena segini dibandingkan yang lain-lain. Lalu waktu dan jumlah dapat disesuaikan. Misalkan mau dimaserasi semalaman atau setengah malam atau bagaimana, biasanya semalaman. Lalu besoknya diganti dengan pelarut baru. Yang namanya remaserasi. Lalu di sini yang kita perlu tekankan adalah terdapat kejenuhan karena cairan ini kan selalu diam dan sarinya itu cairan yang akan menyeri akan ada di sekitar sini aja. Oke. Nah, jadi mungkin di sini masih fresh ya cairannya, tidak banyak jenuh terhadap senyawa yang disari. Nah, di sini sudah jenuh di bagian sini. Oleh karena itu perlu dilakukan pengadukan sehingga homogen lagi penyari tersebut. Jadi tidak jenuh di satu sisi. Oke, lalu perkolasi. Oh ya, ini nanti kalau misalkan belum dapat, tolong ini ya, informasikan ke saya. Tapi saya pernah lihat RPS yang farmakognosi kayaknya udah dapat, makanya kita cepat aja ya. Perkolasi sama lah ya, seperti maserasi akan, tapi di sini lebih ke menggunakan gravitasi. Jadi kita punya sampel, lalu di sini ada cairan penyari, didiamkan dulu agar tersari, lalu digelontorkan atau diteteskan pelan-pelan dan kita dapatkan sarinya di sini. Kita tampung. Nah, sederhana ya, sama hemat pelarut dibandingkan dengan maserasi, efisien tapi waktunya maaf di sini bukan efisien, efektif ya. Efektif, tapi waktunya lama karena netes-netesnya lama ya, bisa semalaman atau mungkin ya tergantung kita juga. Lalu jumlahnya terbatas dan jumlahnya kecil, tidak seperti maserasi. Kalau mau di scale up susah. Oke, lanjut. Dan ini biasanya digunakan untuk penelitian ya, kalau sudah sampai tingkat skala produksi ya, sulit. Nah, sekarang kita masuk ke infundasi dan dekokta.
Ini sudah paham teman-teman lah ya, menggunakan pelarut air yang di sini dikondisikan suhunya sekitar 90 derajat Celcius. Caranya adalah dengan memanaskan tungku di sini. Lalu ada dua bejana, yang ini air mendidih, yang B, yang A ini baru sampel dan cairan penyeranya yang berupa air di sini. Nah, makanya di sini ada dua macam ini, wadah ini dan ini. Ini yang wadah yang bawah yang langsung kena dengan api. Ini yang di atasnya yang berisi cairan. Ini kebetulan saya sulit untuk dapat ilustrasi, maka saya ambil dari situs apa tadi saya lupa. Tapi pada intinya sama, seperti inilah ya. Nah, ini alatnya. Nah, untuk infusa itu 90 derajat untuk 15 menit. Kalau kita bicara dekokta, itu bedanya adalah dia 30 menit. Nah, ini biasanya untuk senyawa yang lebih termostabil dan bahannya lebih keras gitu. Kalau cuma bentar udah cukup pakai yang ini, dedaunan atau mungkin apa lain. Nah, kalau yang lebih keras, kulitnya harus lebih lunak lagi, dilunakkan ya. Lalu senyawanya juga tahan panas, maka kita pakai yang dekokta. Ya. Nah, sokletasi nanti kalau teman-teman butuh penjelasan lagi yang ini silakan dikonfirmasi lagi ya. Tapi pada intinya sokletasi ini juga salah satu metode ekstraksi. Di sini hemat solvent, efektif juga. Nah, ini harus untuk senyawa termostabil. Karena sistem kerjanya adalah kita taruh pelarut di sini, ini ya. Lalu kita panaskan, maka pelarut ini nanti akan naik sebagai gas, dan di sini ada pendingin yang satu ini, ya. Nah, setelah pendingin maka cairan penyari itu akan jatuh lagi ke ruang penyarian. Nah, ruang penyarian itu yang ini, ekstraktor, nah ya, ekstraktor, kondensor, dan labu penampung. Nah, dia akan turun lagi, menyari sambil turun, ya seperti perkolasi gitu ya. Turun membawa senyawa aktifnya ke labu di bawahnya. Lalu kita panaskan lagi terus, dan ini akan terus kontinu menyari ke bawah sehingga nanti didapatkan senyawa yang ingin kita cari itu seperti ini. Tuh. Dan ini efektif, akan tetapi harus untuk khusus senyawa yang termostabil atau tahan panas, karena kita di sini menggunakan panas ya, karena cairannya dididihkan terus di sini. Oke. Oh, ini nggak kepake. Oke, lanjut. Lalu selanjutnya destilasi. Destilasi ini menggunakan prinsip ini ya, penguapan untuk memisahkan antara apa namanya, dua. Kalau kita bicara pemurnian, ini bisa dilakukan untuk penyarian dan pemisahan pemurnian. Akan tapi ketika kita bicara mengenai penyarian, maka di sini senyawa-senyawa yang ada dalam apa namanya, tanaman ini nantinya akan terbawa oleh uap atau terbawa oleh air tadi, pemanasan atau bagaimanapun metodenya di destilasi ini, dia nanti akan terbawa sebagai uap, menguap dan terbawa di uap ini, dan ketika nanti kita dinginkan maka senyawa tersebut nanti akan kembali mengembun di dalam daun contohnya ya. Nah, senyawa-senyawa tadi seperti minyak atsiri dan lain-lain, dia akan menguap dan kemudian mencair kembali. Ketika mencair, maka perbedaan berat jenis itu akan mempengaruhi atau membuat si minyak ini dan juga dengan si cairan atau air yang kita gunakan untuk menyari sebagai dengan cara destilasi akan memisah. Nah, tinggal kita ambil aja bagian yang kita inginkan, yaitu yang minyak ini. Kalau air ya tinggal di sini aja gitu. Oke ya, destilasi. Nah, ini nanti teman-teman bisa baca sendiri. Nah, ya, pada intinya di sini ada dua macam apa namanya, senyawa ya, yang di sini berbeda titik didih gitu ya. Nah, ketika kita didihkan, kita kasih panas atau kalor, maka senyawa dengan titik didih yang lebih rendah dia akan menguap. Kemudian nantinya akan kita alirkan ke pendingin lagi ya, kayak tadi destilasi. Kalau ini di
pemisahan, kalau tadi kan diekstraksi ini ya, mengambil senyawa dari bahan alam. Kalau ini kita memisahkan antara yang hitam ini dengan yang biru. Kita anggap yang biru titik didihnya lebih rendah. Oke ya. Nah, yang senyawa yang biru ini akan menguap karena titik didihnya lebih rendah, maka dia kemudian akan didinginkan di kolom pendingin ini sehingga nantinya akan kita tampung sebagai yang biru itu ya, cairan yang segitiga biru gitu. Sehingga yang cairan yang bulat-bulat hitam ini akan tertinggal di sini. Kita bisa memisahkan antara senyawa A yang hitam ini lalu dan B yang biru ini dengan cara metode panas yang memiliki tekanan didih yang beda. Nah, ada berbagai macam metode destilasi. Tuh. Kalau teman-teman perlu ini ini sekali lagi saya tidak tahu dulu di farmakognosi teman-teman sudah dapat atau belum. Nah, kalau teman-teman belum dapat dan ingin minta dijelaskan lebih lanjut, nanti teman-teman silakan bisa hubungi saya dan akan saya buatkan video lagi. Kalau sudah nggak perlu ya udah segini aja ya, karena destilasi ini juga ada macamnya, ada yang biasa, ada yang azeotrop, ada yang vakum, ada yang destruksi. Vakum tuh yang ini, destruksi, ini yang biasa. Kalau ini yang, saya lupa, azeotrop ya. Intinya seperti itu, ada banyak. Nah ini salah satu alatnya yang untuk digunakan untuk menyari tadi ya, yang ini ya, itu seperti ini. Kalau di lab itu seperti ini. Oke, lalu untuk partisi cair-cair kita masuk ke video yang kedua ya. Oke.